Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang perempuan cantik bernama Maria Alice Seabra. Dia tinggal di kota Recife, wilayah Pernambuco di negara Brazil. Alice memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Maria Angelica Seabra. Alice dan Angelica adalah anak dari Maria Jose Giahuga, sedang ayah mereka tidak disebutkan dalam kasus hari ini. Sejak Alice kecil, ibu dan ayahnya sudah bercerai dan untuk membagi hak asuh anak, Alice tinggal bersama dengan ibunya Maria Jose, sedang Angelica dia tinggal bersama dengan ayah, nenek dan juga tantenya. Tidak lama setelah mereka bercerai, ayah kandung Alice meninggal dunia. Angelica tetap ingin tinggal di rumah tante dan neneknya, sedang Alice dia masih tinggal bersama dengan ibunya. Ketika Alice berusia 4 tahun, Maria Jose mengenal seorang pria yang bernama Gildo da Silva Xavier. Gildo da Silva Xavier, dia adalah seorang tukang bangunan. Tidak lama mereka kenal, Gildo akhirnya menikahi Maria Jose karena menurut Maria, Gildo sangat menyayangi Alice kecil. Sejak kecil Alice sangat dekat dengan ayah tirinya dan jika Gildo keluar, dia akan mengatakan kepada orang-orang jika Alice adalah anak kandungnya dan dia tidak pernah menganggap Alice seperti anak tiri. Gildo selalu merayakan ulang tahun Alice dan memberikan hadiah-hadiah yang belum pernah Alice dapat sebelumnya. Di sekolah menurut guru-guru Alice, Gildo adalah sosok ayah yang baik. Dia selalu mengantar jemput Alice dan selalu ada di setiap Alice butuh sosok ayah. Gildo dan Maria Jose, mereka juga memiliki satu orang anak perempuan dan Gildo juga sangat menyayangi keduanya. Tidak pernah ia banding-bandingkan atau beda-bedakan antara anak kandung dan anak tiri. Namun hubungan Maria Jose dan Gildo semakin ke depan semakin goyah. Mereka sering berargumen hingga Gildo melakukan kekerasan fisik. Namun menurut Maria, Gildo tidak pernah menyakiti kedua anaknya. Maria mengira jika pertengkaran mereka itu adalah hal yang masih normal dalam rumah tangga. Ketika Alice beranjak remaja, Gildo sangat overprotective. Bahkan kemana Alice pergi, dia akan mengantar dan juga menjemputnya. Gildo juga tidak mengizinkan Alice untuk pergi dengan teman laki-lakinya. Gildo selalu mengatakan jika Alice masih belum cukup umur untuk mengenal lawan jenisnya, apalagi untuk menjalin hubungan seperti pacaran. Alice merasa sangat tidak nyaman karena seperti yang kita tahu, anak muda sekarang sangat tidak menyukai pengekangan, walaupun itu sebenarnya hal yang baik untuk mereka. Alice sering marah karena larangan Gildo dan hubungan yang dulunya harmonis kini menjadi pertengkaran. Gildo bukan hanya memarahi Alice, namun ketika Alice tidak mau mendengarkan apa katanya, Gildo akan menyakiti istrinya, yaitu Maria Jose. Gildo selalu menyalahkan Maria karena dia memberikan izin kepada Alice untuk keluar dan melakukan hal apa yang dia suka. Maria Jose tahu jika Gildo berusaha menjadi seorang ayah yang baik karena di Brazil pergaulan bebas sangat berbahaya. Maria Jose berusaha berbicara dengan Alice dan menasehatinya untuk menurut apa yang disuruh oleh Gildo. Dan dari situ, akhirnya hubungan mereka menjadi lebih baik. Alice sering dibelikan hadiah oleh Gildo dan Alice akhirnya memaafkan ayah tirinya, mengira jika Gildo adalah ayah tiri yang baik. Pada tahun 2015, Alice dan adiknya mengetahui jika Gildo ternyata memiliki selingkuhan di luar. Wanita selingkuhan Gildo itu, dia tinggal di dekat tempat kerja Gildo dan biasanya Gildo akan berangkat kerja lebih awal atau bahkan sering pulang terlambat. Ternyata Gildo menghabiskan waktunya di rumah kekasihnya. Alice dan adiknya memberitahu ibunya tentang perselingkuhan Gildo dengan wanita tersebut. Alice dan adiknya berharap jika ibunya tahu, maka dia akan mengusir Gildo
dan Gildo akan tinggal bersama dengan kekasihnya, dan itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Setelah Maria Jose tahu tentang kabar tersebut, ia langsung mengusir Gildo dan juga meminta cerai. Gildo pun keluar dari rumah Maria Jose, namun dia tidak mau tinggal di rumah kekasihnya dan dia memilih tinggal di rumah saudaranya. Di sana Gildo membuka beberapa proses hukum agar dia tetap kembali bersama istrinya. Intinya, dia tidak mau bercerai dari Maria Jose. Gildo terus membujuk Maria Jose dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Dan entah apa yang terjadi, Maria Jose memaafkan Gildo dan akhirnya mereka rujuk kembali. Ketika Alicia mengetahui jika ibunya sudah memaafkan Gildo dan Gildo kembali ke rumah itu, dia sangat kecewa. Akhirnya dia memilih tinggal dengan kakaknya yang bernama Angelica di rumah tante dan juga neneknya. Walaupun Angelica dan Alicia tidak besar bersama, namun mereka sangat akrab. Bahkan Alicia pernah menceritakan kepada kakaknya jika Gildo terlalu obses kepadanya. Bahkan Gildo berulang kali mengirim pesan yang sangat romantis kepada Alicia dan terus berhayal seakan-akan Alicia adalah istrinya. Dan sikap ayah tirinya itu membuat Alicia sangat tidak nyaman. Alicia sangat merindukan ayah kandungnya yang sudah meninggal dan di tahun 2015 itu Alicia memutuskan untuk menato nama ayahnya di lengan bagian kanan. Alicia merasa jika dia tidak enak numpang di rumah tersebut karena dia juga tidak bekerja, maka Alicia berusaha mencari lowongan kerja, setidaknya dia akan bisa mendapat income untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Gildo yang saat itu dia berusia 35 tahun, ia mendengar dari istrinya jika Alicia sedang mencari lowongan kerja. Gildo mengatakan kepada Maria Jose jika di tempat kerjanya sedang membuka lowongan kerja. Gildo juga mengatakan jika Alicia tidak perlu membuat lamaran kerja karena melalui dirinya semuanya akan aman. Pada tanggal 19 Juni di tahun 2015, Maria Jose menghubungi Alicia dan mengatakan kepada anaknya untuk melakukan interview di tempat kerja Gildo. Alicia pagi itu pun datang ke rumah ibunya untuk menunggu jemputan Gildo agar dibawa ke tempat kerjanya. Pagi itu Gildo mengatakan kepada Maria jika dia akan bekerja setengah hari dan dia akan menjemput Alicia pada pukul 12 siang. Gildo di tempat kerjanya pamit ke atasannya bahwa anaknya mengalami kecelakaan dan dia butuh uang untuk membeli obat, dan dia juga meminta izin akan pulang pada pukul 12 siang. Gildo hari itu mendapat uang dari atasannya sebesar 300 reais atau setara 900.000 rupiah. Setelah mendapat uang, dia keluar dari tempat kerjanya dan dia mencari orang yang menyewakan mobil. Gildo menemui temannya dan mengatakan akan menyewa mobil itu selama 3 hari dengan alasan dia akan pergi keluar kota untuk mengerjakan sesuatu. Gildo membayar mobil itu sebesar 200 reais atau setara 600.000 rupiah. Setelah mendapat mobil, siang itu Gildo membawa mobil tersebut ke sebuah salon mobil dan Gildo meminta kepada mereka agar memasang kaca film yang gelap. Dan di sana dia membayar 60 reais atau setara 180.000 rupiah. Selesai dari salon, Gildo mampir ke farmasi untuk membeli obat penenang. Dan setelah itu, Gildo langsung pulang karena Alicia dan istrinya Maria Jose sudah menunggunya di rumah. Sesampainya di rumah, Gildo mengatakan jika dia membawa mobil dari kantornya agar Alicia tidak terlambat. Maria Jose menyuruh Alicia untuk segera masuk ke mobil dan Alicia pun ikut bersama dengan Gildo. Di sepanjang perjalanan, Alicia ditawarkan oleh Gildo untuk meminum air putih dan jus, namun Alicia menolak. Alicia sebenarnya masih tidak percaya dengan Gildo dan Alicia masih sangat kecewa karena Gildo sudah mengkhianati ibunya. Alicia setelah lebih dari 40 menit berjalan dengan Gildo, dia dibuat bingung karena Gildo menyetir mobil itu keluar dari jalan raya dan menuju ke perkebunan tebu. Ladang tebu di sana itu sangat luas dan juga jauh dari pemukiman warga. Ketika Alicia bertanya kemana mereka akan pergi dan kenapa harus melewati jalan pertanian,
Gildo langsung berhenti di sana. Dan Gildo menatap wajah Alicia sambil bertanya, "Kenapa kamu menato nama pria lain di lenganmu?" Alicia mengatakan jika nama itu adalah nama ayah kandungnya dan sekarang dia sudah bebas dan juga sudah dewasa, maka dia bisa melakukan apa saja yang dia mau tanpa harus meminta izin darinya. Mendengar ucapan tersebut, Gildo langsung menonjok wajah Alicia hingga Alicia kehilangan 3 giginya. Alicia tahu jika Gildo akan menyakitinya lebih parah, maka Alicia pura-pura pingsan di dalam mobil. Gildo sudah membeli obat penenang dan melihat Alicia yang tergeletak di bangku penumpang. Dia memasukkan pil penenang itu ke dalam mulut Alicia agar Alicia tidak terbangun. Di saat itu Maria Jose, istri Gildo yang berada di rumah, dia sangat antusias untuk mendengar kabar bagaimana interview Alicia. Maka dia menelpon Gildo dan di saat Alicia pura-pura pingsan, tiba-tiba handphone Gildo berdering. Gildo mengangkat handphone itu sambil dia mengatakan, "Halo istriku sayang." Setelah Alicia mendengar Gildo mengatakan itu, dia sangat yakin jika itu adalah ibunya. Alicia yang pura-pura pingsan di bangku penumpang, dia langsung berteriak, "Ibu, tolong bantu aku sekarang." Maria Jose yang sedang di saluran telepon itu, dia mendengar jelas jeritan Alicia. Dan saat itu juga, Gildo langsung mematikan handphonenya dan membuang handphone itu di sana. Maria Jose yang mendengar jeritan anaknya, dia langsung menghubungi polisi dan memberitahu mereka jika Alicia sedang dalam bahaya. Maria Jose pagi itu mendengar cerita Alicia di mana dia mengatakan jika Gildo bukanlah suami atau ayah tiri yang baik. Namun sayangnya, Alicia tidak menceritakan secara detail. Dan ketika dia mendengar jeritan Alicia yang meminta tolong di sana, dia tahu jika hal buruk sedang terjadi. Delegasi yang bernama Gliasi mengerahkan puluhan aparat kepolisian untuk mencari keberadaan Alicia. Mereka tidak punya petunjuk di mana Gildo membawa Alicia, namun mereka akan melihat dari saluran panggilan telepon Gildo. Di saat polisi sibuk mencari keberadaan Alicia, Gildo yang berada di dalam mobil, dia langsung menarik sabuk pengaman dan mencekik leher korban. Setelah Alicia tidak tersadar, Gildo membawa tubuh Alicia keluar dari mobil dan menggendongnya berjalan ke tengah padang rumput. Di sana Gildo melakukan pemerkosaan pada tubuh korban dan setelah terpenuhi apa yang dia inginkan, Gildo melepas celana dan baju kerjanya, lalu dia pakaikan pada tubuh korban. Sedang baju korban sendiri dia bawa ke dalam mobil. Tidak sampai di situ saja, Gildo juga mengambil senjata tajam lalu memotong tangan korban yang ada tato nama ayahnya. Karena menurut Gildo, tato itulah yang membuat Alicia kini semakin menjauhi dirinya. Dia tidak rela jika namanya di hati Alicia akan digantikan oleh nama orang lain. Setelah memotong tangan korban, Gildo menyetir mobilnya selama 10 menit. Namun karena dia tidak yakin jika Alicia sudah meninggal, maka dia kembali ke sana untuk meyakinkan jika korban benar-benar sudah meninggal. Di sisi lain, delegasi yang masih belum menemukan di mana keberadaan Alicia, mereka kini menganalisis media sosial Gildo yang di mana malam itu tiba-tiba Gildo mengirim pesan kepada istrinya. Dan di sana dia mengatakan jika dia meninggalkan Alicia di suatu tempat dan dia akan segera menyerahkan diri ke polisi. Gildo sebenarnya tidak mau menyerahkan diri karena saat itu dia sudah dalam perjalanan menuju ke wilayah Ceará. Dan sebelum dia menutup pesannya, Gildo memberikan alamat palsu tentang di mana keberadaan Alicia. Maria Jose dan delegasi berusaha membujuk Gildo agar dia kembali ke kota Recife dan menunjukkan di mana keberadaan Alicia. Setelah percakapan yang sangat panjang, akhirnya Gildo mau kembali ke kota Recife untuk bertemu Maria Jose. Gildo akhirnya ditangkap di tengah perjalanan, namun kini masalahnya Gildo sendiri lupa di mana dia menempatkan jasad Alicia karena di sana adalah perkebunan tebu yang sangat luas. Setelah 3 hari pencarian, Gildo mengingat salah satu jalan di sana dan dia sangat yakin jika di sekitar area itu dia meletakkan jasad korban. Delegasi dan polisi sudah mencium bau yang sangat menyengat
Dan setelah ditemukan jasad korban, delegasi itu menanyakan kepada Gildo kenapa Alicia memakai pakaian pria. Gildo menjawab karena dia tidak mau orang lain melihat tubuh Alicia karena Alicia hari itu memakai baju yang sangat mini. Gildo mengatakan di ruang interogasi jika dia memiliki ketertarikan pada tubuh Alicia sejak Alicia berusia 15 tahun. Gildo mulai memiliki pandangan yang berbeda kepada anak tirinya dan dia merasa jika selama ini dia membesarkan Alicia itu adalah investasinya untuk menikmati keperawanan seorang wanita. Gildo sangat takut jika Alicia menyerahkan keperawanannya kepada pria selain dirinya, maka dia harus menjadi orang yang pertama untuk menikmati keperawanan Alicia. Gildo untuk menikmati tubuh anak tirinya, dia sudah menyiapkan rencana sejak 2 bulan sebelum kejadian. Gildo juga sudah merencanakan setelah menikmati keperawanan anak tirinya itu, dia akan membunuh korban. Maka tidak akan ada lagi orang yang dapat menikmati tubuh Alicia. Gildo menyebut Alicia sebagai investasinya karena saat dia menikah dengan Maria Jose sudah tidak perawan. Maka dia melihat Alicia sebagai investasi yang baik untuk menikmati keperawanan dari seorang wanita. Gildo Xavier dibawa ke ruang persidangan pada bulan Mei di tahun 2018 dan di sana Gildo dijatuhi hukuman selama 35 tahun penjara atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama, penculikan, pemerkosaan, dan juga penyembunyian mayat. Di Brasil terdapat ribuan kasus di mana ayah tiri menikahi anak tirinya, memperkaos anak tirinya, dan juga melakukan pelecehan hingga pembunuhan dengan motif karena mereka ingin menikmati tubuh anak tirinya tersebut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.